Bab 1131. Tang Wulin pernah datang ke kota ini dengan teman-temannya sebelumnya. Setelah istirahat sejenak, unit mereka pergi. Beruang dewa tidak muncul kembali di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apakah ia akan merawat luka-lukanya atau takut pada mereka. Sebelum memasuki jangkauan radar militer, mereka melepas mesia hitam mereka dan menggantinya dengan peralatan yang lebih biasa. Mereka menyewa beberapa kendaraan lintas negara dan melaju menuju kota Mingdu. Tentara sudah menyelesaikan masalah dengan identitas mereka sebelumnya. Blood God Army memiliki kuota untuk sejumlah pensiunan setiap tahun. Itu adalah sepotong kue bagi tentara untuk menyelesaikan beberapa identitas. Selain Tang Wulin, tidak perlu menutupi identitas untuk yang lain. Nama saat ini pada ide Tang Wulin adalah Long Yue. Tang Wulin duduk di kursi co-driver dan melihat pemandangan yang lewat di luar jendela. Namun, otaknya bekerja lembur. Meninggalkan tentara Dewa Darah sama dengan kehilangan perlindungannya yang paling kuat. Tang Wulin percaya bahwa kemampuannya masih sangat jelas. Selama seseorang cukup gigih, ada kemungkinan identitasnya akan ditemukan. Untungnya, ketika Shrek Academy diserang, amunisi jiwa tetap peringkat 9 terakhir telah meliputnya dengan sangat baik. Sebagian besar orang mengira dia sudah mati karena ledakan itu. Selain itu, ia tidak terlalu populer di benua itu. Orang-orang dari Akademi Shrek yang benar-benar mendapat sorotan adalah Paviliun Dewa Laut. Popularitasnya di Star Luo Kontinen lebih besar daripada di Dou Luo Kontinen. Ini terutama benar karena mereka masih belajar di Pulau Setan. Tentu saja tidak cukup untuk mengembalikan Akademi Shrek ke kejayaannya dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Tang Sekte masih ditekan pada saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa. Paling tidak, ketika dia mengangkat bendera Akademi Shrek lagi, itu tidak akan langsung dibatalkan. Ketika dia mengenang guru-gurunya dan teman-teman sekolahnya dari Shrek Academy, hatinya berdenyut kesakitan. Belum lama ini mereka masih belajar dan tumbuh bersama. Dia hanya benar-benar merasakan sakitnya kehilangan rumahnya di Shrek. Namun, dia bahkan kehilangan keluarga stabilnya pada akhirnya. Tampaknya basis kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dia akhirnya seorang master jiwa tingkat tinggi. Namun, hatinya berharap untuk bersama keluarga dan teman-temannya. Dia mencari kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka dengan lebih baik. Namun, dia tampaknya kehilangan bahkan orang-orang yang bisa dia lindungi sekarang. Dia menggelengkan kepalanya ringan saat dia membersihkan pikiran dari emosi negatif ini. Dia mengepalkan tangannya. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Dia menutup matanya dan mengatur pikirannya. Dia ingin mengembalikan Shrek dan menemukan orang tuanya. Semua ini harus dilakukan dari awal. Kelesuan dari perjalanan itu tidak ada artinya bagi para petinggi jiwa seperti mereka. 2 hari kemudian mereka akhirnya tiba di ibu kota federal, kota Mingdu. Ketika mereka memasuki batas kota Mingdu, hal pertama yang mereka rasakan adalah modernisasi ekstrim. Semua jenis mobil jiwa melaju melewati mereka di jalan-jalan yang dibatasi oleh gedung-gedung tinggi di kedua sisi. Bangunan-bangunan tinggi menyajikan pemandangan yang menyenangkan. Mereka sesekali bisa melihat sekilas patroli mesia di langit. Siluet mereka tampak menyilaukan. Sebenarnya, keamanan kota Mingdu sangat baik. Tidak perlu melakukan patroli. Mesia ini berfungsi lebih untuk menginspirasi minat generasi muda terhadap semua hal militer. Sejak fraksi Elang meraih kemenangan setelah pemilihan ulang parlemen federal, pengaruh militer dalam federasi tumbuh sangat besar. Sepertinya perang bisa pecah kapan saja. Meskipun ia telah menghabiskan waktunya di dalam Blood God Army, Tang Wulin telah membenamkan diri dalam meneliti keadaan federasi saat ini sebelum ia berangkat dalam perjalanan ke sini. Saat ini, laporan negatif dari benua Bintang Luo dan benua Dou Luo adalah topik utama yang menarik dalam federasi. Media bahkan menggali kebencian lama yang berusia ribuan tahun. Tanpa ragu, ini adalah taktik untuk menanamkan kebencian terhadap Star Luo Kontinen dan Dou Luo Kontinen dengan menyebarkan rumor. Tampaknya sangat mungkin bahwa federasi akan pergi berperang kapan saja. Tang Wulin menentang perang, dia membencinya. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa jika perang benar-benar pecah, itu mungkin kesempatan baginya. 3 benua itu saling berjauhan. Jika Federasi Dou Luo ingin berperang dengan 2 benua lainnya, ia tentu akan melelahkan pasukannya dalam ekspedisi panjang. Meskipun pesawat jiwa telah dikembangkan saat ini, kontrol ruang udara dengan pesawat terbang saja tidak dapat menyelesaikan perang.
Selain itu, bahkan jika Star Luo Empire dan Dao Spirit Empire tidak sekuat federasi, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Begitu perang dimulai, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ini juga akan mengarah pada melemahnya kekuatan militer dalam Federasi Dao Luo. Kekuatan besar lainnya bahkan akan bergabung dalam upaya perang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Perang dilakukan untuk memperjuangkan keuntungan. Berbagai sumber daya di Federasi Dao Luo perlahan-lahan mengering. Jika bukan karena sumber daya yang lebih kaya dari Star Luo Kontinen dan Dao Spirit Kontinen, mengapa Federasi secara terbuka bersiap untuk memulai perang? Karena ada keuntungan yang bisa dipetik, tidak ada alasan bahwa klan dan pasukan besar hanya akan duduk dan terus mencari. Ini terutama berlaku untuk kekuatan besar seperti Spirit Pagoda yang memiliki kehadiran di ketiga benua. Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, bisnis platform semangat kenaikan pasti akan meningkat. Harga arwah jiwa hanya akan melambung. Itu juga layak disebutkan bahwa jumlah master jiwa yang dikendalikan Pagoda Roh juga besar. Baru-baru ini, ada informasi lain yang menggelitik minat Tanghulin. Tampaknya roh pagoda telah mengembangkan jiwa roh buatan manusia selama ribuan tahun dan 10.000 tahun. Keberhasilan dalam mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun telah secara substansial meningkatkan posisi spirit pagoda di benua itu sekali lagi. 10.000 tahun jiwa roh berarti bahwa kekuatan tuan jiwa dapat ditingkatkan secara substansial. Mereka bahkan dapat mengurangi permintaan umum akan kekuatan spiritual mereka. Setelah semua, roh-roh 10.000 tahun bisa membawa jiwa menguasai 4 keterampilan jiwa paling banyak. Dengan cara ini mereka dapat mengurangi kebutuhan untuk menyerap lebih banyak roh jiwa. Secara alami, dikatakan bahwa harga untuk 10.000 jiwa adalah sangat tinggi. Sejak mereka dipromosikan di antara para master jiwa berpangkat tinggi, itu dengan cepat mengisi pundi-pundi spirit pagoda. Pagoda roh bahkan menurunkan harga jiwa roh 1000 tahun terakhir yang berhasil mereka kembangkan. Untuk sementara waktu bisnis mereka berkembang, tidaklah berlebihan untuk menggambarkan kekayaan mereka sebagai sebanding dengan suatu negara. Dikatakan bahwa angin akan merusak pohon-pohon yang tumbuh subur di hutan. Namun, dilihat dari situasi spirit pagoda saat ini, tampaknya tidak memiliki masalah seperti itu. Mereka bahkan menjadi pendiri besar di balik fraksi elang militer. Informasi ini adalah buah dari penelitian Tanghulin selama beberapa hari ini. Tanpa ragu, dermawan terbesar dari penghancuran Akademi Shrek dan kematian Tang Sek adalah spirit pagoda. Sekarang itu benar-benar menjadi kekuatan terbesar di benua itu. Tentu saja, itu adalah kekuatan besar selama ini. Tapi saat itu pengaruhnya masih seimbang dan dibatasi oleh Akademi Shrek dengan status sosial yang tinggi dan Tang Sek. Namun, pembatasan ini sekarang tidak ada. Spirit pagoda dapat mengumpulkan kekayaan dengan cara tidak adil tanpa peduli dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah nama muncul secara alami di benak Tanghulin, Sekte Roh Kudus. Sejak pertemuan pertamanya dengan Tuan Roh Jahat, ia telah kehilangan hitungan kali ia telah menyeberang jalan dengan Tuan Jiwa Jahat. Perasaan yang diberikan Tuan-Tuan Roh Jahat itu kejam, ganas, jahat, dan misterius. Itu benar, sampai sekarang, dia dan kekuatan besar lainnya di benua itu tidak tahu dari mana para penguasa jiwa jahat ini berasal, di mana mereka berada, dan struktur apa yang diambil oleh organisasi mereka. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang mereka. Ini mengarah pada situasi di mana mereka dapat muncul di mana saja di benua itu. Bahkan gangguan pesawat abisal baru-baru ini berkaitan dengan mereka. Ini menghancurkan otak mereka. Jika pesawat abisal menyerbu dunia mereka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa. Namun, Roh Kudus Pemujaan telah melakukan hal itu. Mereka melakukannya dengan darah dingin. Bab 1132. Apa manfaat yang akan mereka terima jika semua makhluk hidup menjadi abu? Sekte Roh Kudus tidak diragukan lagi adalah musuh terbesar yang harus dia hadapi. Meskipun dia sedikit curiga terhadap spirit pagoda, setidaknya untuk saat ini dia tidak memiliki bukti nyata yang menghubungkan spirit pagoda dengan ledakan hebat. Hal berikutnya dalam agendanya adalah memahami kultus Roh Kudus. Bagian yang paling menakutkan dari itu bukan kekuatan kolektifnya, tetapi sifatnya yang tersembunyi dan gelap. Kultus Roh Kudus yang misterius adalah yang paling menakutkan. Ketika Anda tidak memahami musuh Anda, mereka dapat muncul di hadapan Anda kapan saja dan berubah menjadi musuh Anda yang paling menakutkan. Ambil pengalaman terbaru mereka sebagai contoh.
Jika Darah Sembilan tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan menyalakan api hidupnya dan reaksi tentara Dewa Darah tidak cukup cepat, penyergapan itu bisa mengakibatkan tragedi besar. Namun, bagaimana ia harus memahami pemujaan Roh Kudus? Tuan-tuan roh jahat ini tidak hanya kuat, tetapi tekad mereka juga tidak seperti orang biasa. Menurut apa yang mereka ketahui saat ini, bahkan jika mereka berhasil menangkap tuan roh jahat mereka akan menangkap mayat. Mereka memiliki banyak teknik rahasia untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Masih banyak yang perlu dia pahami. Karena musuhnya disembunyikan, dia tidak bisa dengan cepat mengekspos dirinya juga. Kecuali kalau, Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit dan sebuah rencana mulai berkembang di pikirannya. Mereka memasuki kota Mingdu dan mulai mencari tempat untuk menetap. Sebelum mereka melanjutkan ke bagian dalam benua, Tang Wulin harus memahami keadaan umum di ibu kota, terutama mengenai situasi yang mengikuti perubahan kepemimpinan federasi. Namun, ketika dia bersiap untuk mencari tempat tinggal dia menemukan masalah lain. Kakak murid senior, apakah Anda punya uang? Tang Wulin bertanya pada Aruheng yang duduk di belakang dengan nada agak canggung. Uang, untuk apa? Aruheng membelai kepala botaknya yang besar. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke arah Sima Jinci ketika yang terakhir menjawab, aku masih punya beberapa puluh ribu. Bibir Tang Wulin berkedut, tampaknya dia juga tidak punya banyak uang. Dia tidak bisa percaya bahwa mereka telah mengabaikan aspek yang begitu penting. Itu tidak akan menjadi masalah jika hanya ada 3 dari mereka. Puluhan ribu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke daratan. Namun, ada 27 dari mereka. Apakah itu makanan untuk para lelaki atau transportasi? Mereka membutuhkan uang dan mereka membutuhkan banyak. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan, mereka harus menyelesaikan masalah keuangan mereka terlebih dahulu. Bahkan membangun kembali Akademi Shrek di masa depan akan membutuhkan banyak uang. Sekantong kecil koin tidak akan cukup. Tang Wulin menggosok pelipisnya. Dia selalu tahu bahwa dia harus menghadapi banyak tekanan dan masalah jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa masalah pertama yang harus dia hadapi adalah uang. Mereka menemukan hotel yang relatif normal dan check-in. Setelah makan siang, Tang Wulin memperhatikan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk pengeluaran mereka dibandingkan dengan apa yang ia harapkan. Mereka semua adalah pembudidaya di masa jayanya, makan mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa teman-temannya saat itu menunjukkan ekspresi yang mereka lakukan ketika mereka melihatnya makan. Mereka harus mendapatkan uang, menghasilkan uang. Bagaimana dia melakukan itu? Hal pertama yang dia pikirkan adalah menempa. Sebagai Saint Craftsman peringkat 7, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk memperolehnya secepat itu. Namun, jika dia memalsukan, ada kemungkinan dia membuka identitasnya. Setelah semua untuk Saint Craftsman muda, tunggu, muda. Mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi cerah. Dia telah berkultivasi di tentara Dewa Darah baru-baru ini. Bagaimana dia bisa melupakan sesuatu yang dia kuasai? Tang Wulin memanggil Sima Jinci, Aruheng, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan Ling Wuyue ke kamarnya. Aku akan keluar sebentar. Tujuan dari perjalanan kita saat ini cukup jelas. Usahakan yang terbaik untuk tetap di dalam rumah dan menungguku di hotel. Ketika aku tidak ada, siapa yang harus bertanggung jawab ketika dia berada tidak di sekitar? Tatapan Tang Wulin memindai wajah orang-orang di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Tidak ada keraguan bahwa Aruheng dan Sima Jinci adalah yang paling kuat di antara mereka, tetapi keduanya tidak terampil dalam memimpin. Selain itu, mereka tidak berhubungan baik satu sama lain. Mengizinkan mereka mengambil alih bukanlah ide yang baik. Tidak menciptakan masalah akan sulit bagi mereka. Ma San adalah kandidat yang cocok, tetapi Aruheng dan Sima Jinci jauh lebih kuat darinya. Apakah mereka akan tunduk padanya? Siapa yang bertanggung jawab? Ling Wuyue bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat situasi canggung Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Unit naga darah kita membutuhkan kapten bersama. Ketika aku tidak di sini, kapten-kapten akan mengambil alih komando. Karena itulah aku mengumpulkan kalian semua di sini. Aku ingin bertanya siapa di antara kalian yang bersedia memikul tanggung jawab ini. Ling Wuyue mengangkat bahu. Bukan saya. Petik 2. Jiang Wuyue melirik Ma San. Sebagai bawahan Ma San, dia segera menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu.
Aruheng menoleh untuk melihat Sima Jinci. Tampaknya ada percikan terbang keluar dari kedua mata mereka. Mereka tampaknya siap untuk melawannya dengan sedikit pertikaian. Masan tampak canggung. Keduanya sangat liar dan tidak tertahankan sehingga tidak mungkin dia bisa menangani mereka tanpa Tang Wulin. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Aku akan melakukannya. Sebuah suara yang tidak diharapkan datang pada saat ini. Itu juga menarik perhatian semua orang. Long Yuxue dengan tenang menatap Tang Wulin. Ketika kamu tidak ada, aku akan mengambil alih. Biarkan aku menjadi kapten bersama kamu. Jiang Wuyue menatap Long Yuxue dengan kaget. Long Yuxue meliriknya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jiang Wuyue buru-buru menggelengkan kepalanya. Ling Wuyue terkikik. Adik perempuan Yuxue akan menjadi ko-kapten. Itu bagus, itu bagus. Senyum muncul di tepi bibir Masan tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dua pria kuat yang sedang bertarung dengan bunga api di mata mereka menggigil pada saat yang sama. Ini karena adegan sinar ion berat yang mempengaruhi tubuh Raja Beruang itu diputar ulang dalam pikiran mereka. Senjata itu benar-benar mengerikan. Kalian juga tidak keberatan? Long Yuxue bertanya dengan datar. Sima Jinci tidak pernah terampil dalam memimpin sehingga dia mengangguk. Aruheng mengangkat bahu. Aku tidak keberatan. Baiklah, ini aku. Akankah ini berhasil? Tiga kata terakhir diarahkan pada Tang Wulin. Tang Wulin menatap perwira senior utamanya dari tentara Dewa Darah dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah di hatinya akan diselesaikan dengan mudah olehnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memandangnya dalam cahaya yang berbeda sekarang. Long Yuxue berkata kepada Tang Wulin, jika tidak ada masalah maka kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu membutuhkan salah satu dari kami untuk pergi bersamamu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu dulu. Aku hanya akan mencari beberapa informasi. Aku akan segera kembali. Pastikan semua orang tetap di dalam hotel. Jika mungkin jangan mengumpulkan semua orang di tempat yang sama. Tunggu saja aku. Baiklah. Long Yuxue tidak banyak bicara. Satu kata yang dia gumamkan. Ling Wuyue berkata sambil tersenyum, Kapten, saya pikir Anda memiliki kepala pelayan yang hebat di sini. Tang Wulin memandang Long Yuxue yang juga menatapnya dengan mata berbinar. Tang Wulin ingin mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Yang lain berserakan, hanya menyisakan Long Yuxue di belakang. Hubungi kami kapan saja kamu membutuhkan sesuatu. Ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu. Kami yang dilatih oleh Blood God Army semuanya serba bisa. Kami tidak hanya terampil dalam pertempuran, tapi kami sangat terlatih di daerah lain juga. Jika ada sesuatu yang Anda perlu kami lakukan, saya sarankan Anda memberi perintah kepada semua orang untuk melakukannya. Anda akan menyia-nyiakan sumber daya dengan menyuruh semua orang berkumpul di sini dan tidak melakukan apapun, Long Yuxue mengatakan kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Kamu benar juga, aku juga memikirkan itu. Terima kasih, Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Aku bawahanmu sekarang. Ini adalah hal-hal yang harus aku lakukan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tang Wulin merasakan kehangatan menyebar di hatinya saat dia memandangnya kembali. Dia benar-benar berterima kasih bahwa ada seseorang yang ingin membantunya. Ekspresi kecewa muncul di wajah cantik Long Yuxue saat dia keluar dari kamar Tang Wulin. Pada akhirnya, kepribadiannya telah menentukan tindakannya. Bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, dia akan bertahan untuk apa yang dia pikirkan. Jika dia memiliki pilihan terbaik, dia tidak akan pernah puas dengan yang terbaik kedua. Dia mungkin mewarisi sifat keras kepala seperti itu dari ayahnya. Setidaknya dia ada di sisinya untuk saat ini. Mungkin suatu hari nanti, setengah jam kemudian, ketika Tang Wulin diam-diam meninggalkan hotel, dia tampil dengan sangat baru. Dia tampaknya berusia 40-an, seorang pria parubaya yang tidak enak dipandang. Tubuhnya tampak kekar, tetapi tinggi tubuhnya lebih pendek setengah kepala dari tinggi aslinya. Penampilan seperti itu hampir tidak akan diperhatikan oleh orang banyak. Ini adalah seni penyamaran yang dia pelajari dari Pulau Iblis. Harus diketahui bahwa teknik rahasia dan trik kecil yang dia pelajari di Pulau Iblis bahkan dapat digunakan untuk mengubah warna cincin jiwanya, apalagi penampilannya. Setelah keluar dari hotel, Tang Wulin tidak langsung pergi ke asosiasi pandai besi. Sebagai gantinya, dia naik taksi jiwa dan memberikan alamat kepada pengemudi itu. Taksi terus melaju.
Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba di tujuannya. Tang Wulin turun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat toko ini di depannya. Bab 1133. Benevolence Hall terdengar seperti nama yang tidak mungkin menjadi lebih biasa. Salib yang bertanda signage menandakan bahwa itu adalah toko obat. Itu dari skala yang agak menengah. Tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan semua yang ada di dalamnya tampak tidak mencolok. Tang Wulin mendorong membuka pintu dan masuk. Tidak banyak pelanggan di dalam toko dan hanya 3 atau 4 anggota staf. Barisan rak penyimpanan memajang semua jenis obat yang biasa digunakan. Tang Wulin berjalan di antara rak-rak santai dan mengambil beberapa obat dari mereka sebelum dia datang ke kasir. Petugas di register melirik barang-barang yang dia pilih dan memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. "Pak, obat-obatan yang Anda pilih ini tidak digunakan hanya untuk satu penyakit. Apakah Anda yakin ini benar?" Tang Wulin tersenyum. "Obat-obatan yang saya beli bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk makanan." Petugas itu dengan cepat menjawab, "Itu adalah obat-obatan yang bisa beracun. Bagaimana Anda bisa mengkonsumsinya seperti makanan?" Tang Wulin menjawab, "Tidak apa-apa. Saya memiliki selera makan yang baik." Petugas itu mengangguk. "Tolong ikuti saya. Biarkan dokter di rumah kita melihat Anda." Percakapan di antara mereka berdua terdengar biasa saja, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah serangkaian kode rahasia. Semuanya dari saat Tang Wulin mulai mengambil obat-obatan berisi pesan tersembunyi. Tang Wulin mengikuti petugas ketika mereka berjalan ke pintu di samping. Petugas membawanya ke lift di lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah naik lift, itu hanya memiliki tombol untuk lantai kedua dan ketiga. Namun, petugas itu mulai mengetuk dengan cepat ke salah satu dinding logam elevator. Setelah dia mengetuk beberapa kali secara ritmis, layar elektronik di lift mengungkapkan tombol untuk lantai lain. Lift turun dan membuka pintunya. Petugas memberi sinyal kepada Tang Wulin untuk keluar dari lift sebelum berjalan keluar sendiri. Meskipun 2 tingkat di bawah tanah, tempat itu terang benderang. Mereka menyeberangi lorong dan tiba di ruang bawah tanah yang luas. Ada banyak orang yang sibuk seolah-olah mereka sedang mengumpulkan sesuatu. Dengan mata yang tajam, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa objek yang mereka kumpulkan terkait dengan komponen Mesya. Selain itu, mereka semua adalah komponen dari Mesya peringkat tinggi dan juga beberapa instalasi inti. Tang Wulin tidak meminta apapun dan tetap diam sepanjang waktu. Petugas akhirnya membawanya ke sebuah kamar. Di dalamnya ada seorang pria parubaya, tampak sama tidak menariknya dengan Tang Wulin. "Ada 7 monster di sekte Tang asli. Monster mana yang kamu?" Tang Wulin tersenyum, mengeluarkan benda dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada pria itu. Baris ketiga. Shrek Seven Monsters asli mendirikan sekte Tang, tetapi pendirinya bukanlah pemimpin dari Shrek Seven Monsters pada saat itu. Itu leluhur pertama Tang sekte, Tang San, yang peringkat ketiga di usia. Sebelum meninggalkan pasukan Dewa Darah, Douluo tanpa hati memberi Tang Wulin sesuatu. Itu semua benteng rahasia sekte Tang di benua itu. Setiap benteng benar-benar terpisah, sehingga bahkan mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Hanya para pejabat tertinggi dari sekte Tang yang tahu lokasi mereka. Sementara itu, token yang dimiliki Tang Wulin milik Aola Douluo. Itu adalah token perintah, tidak terlalu besar dan dalam bentuk belah ketupat. Kata-kata, Tang San, terukir di satu sisi token sementara sisi lain memiliki kata-kata, Tang Sek. Sekte Tang, Tang San. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya setiap kali dia melihat 4 kata ini. Seolah-olah nama itu sendiri sangat terkait erat dengannya secara pribadi. Pria itu hanya melirik sekilas setelah menerima token perintah sebelum dia segera berdiri. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, dia berjalan ke depan instrumen yang terletak di samping dan memasukkan token ke dalamnya. Layar cahaya muncul. "Hidup bisa tanpa perasaan, tapi kamu mungkin masih bertemu orang yang penuh gairah." Pria tak berperasaan itu juga pernah bergairah. Gambar 2 frase yang melekat pada pedang berkedip 7 kali di layar cahaya. 7 lampu, persis seperti kunjungan pribadi Hallmaster. Dia menghapus token perintah. Ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi, tatapannya telah berubah sepenuhnya. Dia berbicara dengan hormat, "Tang Sekte, manajer divisi Minggu, Jiki menyambut duta besar." Token perintah yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Douluo Herles adalah peringkat tertinggi yang tersedia untuk Aola Douluo.
Seseorang diberikan wewenang untuk memindahkan semua sumber daya Tang Sekte dengan token perintah ini. Ini adalah pertama kalinya manajer ini bertemu seseorang dengan peringkat seperti itu. Sejak markas Tang Sekte dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, mereka telah menjaga profil rendah dan tetap diam. Semua divisi besar menyusut ke permukaan. Meski begitu, mereka masih dilecehkan oleh banyak pihak. Saat ini, penampilan token komando peringkat tertinggi di tangan Tang Wulin merupakan kejutan besar bagi manajer divisi ini. Tang Wulin mengukur orang di depan matanya. Jiki memiliki sosok yang tinggi, berotot, dan kulit yang putih. Dia sedikit gemuk, jadi dia terlihat sangat baik hati ketika dia tersenyum. Dia memiliki penampilan yang jujur yang tidak mengancam manusia atau binatang. Halo, tidak perlu formal. Saya ingin memahami situasi saat ini di Mingdu, terutama setelah perubahan personil tingkat atas Mingdu. Apakah Anda memiliki daftar nama yang terperinci? Tanya Tang Wulin setelah menerima token perintah kembali. Ya, benar. Tunggu sebentar. Jiki adalah orang yang sangat efisien. Segera, daftar nama ditempatkan di hadapan Tang Wulin. Parlemen Federal memutuskan urusan federasi, dengan pembicara bertindak sebagai otoritas tertinggi federasi. Namun, federasi masih melakukan kontrol keseluruhan terhadap pembicara juga. Di permukaan, tampaknya ada sistem kepemimpinan yang sangat adil, tetapi pada kenyataannya, ada segala macam perbuatan kotor yang terjadi di federasi. Banyak kursi senator dikendalikan oleh kekuatan besar. Petik 2. Jiki menjelaskan kepada Tang Wulin, sejak penyatuan benua 10.000 tahun yang lalu, federasi telah menggunakan sistem parlementer ini. Pada awalnya, itu benar-benar memungkinkan federasi berkembang pesat. Namun, dengan berlalunya waktu, semua jenis kekuatan luar mulai menyusup ke parlemen untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem yang semula adil dan adil mulai berubah tanpa suara di belakang layar. Hingga saat ini, keputusan akhir federasi tidak terkait dengan apa yang rakyat pilih dan sepenuhnya bergantung pada sisi mana memiliki kontrol lebih besar atas kursi. Petik 2. Setelah kehancuran Akademi Shrek, federasi berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga parlemen diberhentikan sementara. Pembicara pada saat itu menyalahkan dan mengundurkan diri. Lebih dari 2/3 dari generasi baru anggota parlemen baru terpilih. Itu juga merupakan pengocokan besar pasukan. Petik 2. Tang Wulin menyela, Saudara Ji. Saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi parlementer. Bisakah Anda jelaskan kepada saya secara lebih rinci termasuk perbedaan antara masing-masing faksi? Jiki mengangguk dan berkata, ada total 231 kursi di Parlemen Federal, jadi ada 231 anggota parlemen. Ini dikonfirmasi setelah beberapa penyesuaian. Setiap anggota parlemen dipilih oleh pemilihan di berbagai daerah. Kota-kota yang lebih besar tentu akan memiliki anggota parlemen mereka sendiri dan kadang-kadang lebih dari satu, sedangkan kota-kota yang lebih kecil bahkan mungkin tidak memiliki satu pun. Petik 2. 231 anggota ini membentuk seluruh parlemen federal. 42 anggota biro dipilih dari anggota ini. 42 anggota biro ini termasuk satu pembicara, 15 wakil pembicara, dan 26 anggota komite. Mereka adalah otoritas tertinggi di seluruh federasi. Petik 2. Terkejut, Tang Wulin tersentak, begitu banyak wakil pembicara. Jiki mengangguk. Ini adalah sesuatu yang di luar kendali siapapun. Itu perlu untuk menyeimbangkan kekuatan besar. Organisasi besar seperti Pagoda Roh dan Aula Perang Dewa memiliki masing-masing satu posisi wakil pembicara residen. Akademi Tang dan Akademi Shrek kita awalnya juga punya namun, Shrek Academy memilih untuk mengundurkan diri dari posisi wakil pembicara residen ini sekitar 6.000 tahun yang lalu dan terus tetap dalam netralitas absolut. Di sisi lain, posisi wakil pembicara residen Tang Sek kami telah dihapuskan selama restrukturisasi parlemen ini. Petik 2. Pada titik ini, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. 231 anggota parlemen termasuk 42 anggota biro membentuk otoritas tertinggi di federasi. Tang Wulin menghafal ini dengan tenang di dalam hatinya. Bab 1134. Jiki terus berbicara, sementara itu, parlemen federal terutama dibagi menjadi dua sisi, fraksi Hawk dan fraksi Dove, dan juga fraksi independen tetap. Namun, fraksi independen memiliki jumlah karyawan yang relatif lebih rendah dengan hanya lebih dari 20 orang, jadi itu tidak banyak bicara dalam banyak masalah kritis. Kemudian ketika Akademi Shrek menarik diri darinya,
fraksi independen tanpa pemimpin dan pengaruhnya semakin lemah. Petik 2. Gaya pemerintahan yang disebut Hawk fraksi pemerintahan relatif radikal dan kuat. Faksi menganjurkan perang sebagai kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, fraksi DOF adalah kebalikannya. Gaya pemerintahan fraksi DOF adalah konservatif dan lembut. Fraksi memprioritaskan perdamaian secara keseluruhan dan tidak mengadvokasi perang, bahkan mempertahankan sikap yang agak menentang terhadap beberapa penelitian dan pengembangan militer. Fraksi DOF selalu berasumsi bahwa terlalu banyak penelitian tentang senjata jiwa tentu akan menghasilkan mempercepat penipisan benua, sumber daya dan merugikan perkembangan umat manusia. Namun, fraksi DOF mengadvokasi penelitian dan pengembangan dalam eksplorasi ruang angkasa untuk mencari lingkungan baru yang sesuai dengan kondisi kehidupan kita di luar angkasa. Mengenai hal ini, fraksi Hawk juga mendukung karena mereka berpikir bahwa federasi seharusnya memiliki kekuatan bersenjata yang bahkan lebih kuat sehingga mereka dapat menjajah ketika mereka menjelajahi luar angkasa karena tidak ada yang tahu jika ada bentuk kehidupan lain di luar angkasa. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri tanpa kemampuan yang kuat? Petik 2. Kedua faksi memiliki justifikasi masing-masing. Dengan demikian, masing-masing faksi ini memiliki kelompok pendukung setia. Tang Wulin memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam. Biar ku tebak, Pagoda Roh adalah pendukung kuat dari fraksi Hawk. Di sisi lain, Akademi Shrek dan Tang Sekte kita lebih mendukung fraksi DOF. Jiki mengangguk. Cukup benar. Selama periode-periode sebelumnya, Akademi Tang Sekte dan Shrek kami selalu menjadi pendukung fraksi DOF. Meskipun Akademi mengundurkan diri dari parlemen, lagi pula para siswanya masih tersebar di seluruh dunia, toh. Di sisi fraksi DOF, bahkan ada beberapa pemain kunci di fraksi Hawk yang berasal dari akademi kami. Ini juga alasan mengapa akademi tetap netral. Di sisi fraksi Hawk, pendukung paling langsung adalah Spirit Pagoda dan Pertempuran God Hall. Mereka dianggap sebagai pilar utama fraksi Hawk. Meski begitu, sebagian besar masyarakat condong ke fraksi DOF, khawatir sumber daya benua akan habis sebelum waktu karena perang. Dengan demikian, fraksi DOF mendominasi parlemen sebagian besar waktu, hingga kejadian ini terjadi. Petik 2. Ledakan hebat dari dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah mengubah status quo. Fraksi DOF hendak memperkuat posisinya di atas fraksi Hawk. Kemudian serangan itu menyebabkan penghancuran Akademi Shrek, dan Sekte Tang kita sangat menderita karena fraksi Hawk mengambil sikap ofensif dan memimpin opini publik dengan Agung Roh Kudus dan berhasil menang. Setelah pemilihan ulang, fraksi Hawk menduduki lebih dari 110 kursi di parlemen, dominasi absolut sehingga bahkan sebagian besar fraksi independen berada di pihak fraksi Hawk. Menjadi sangat sulit bagi fraksi DOF untuk memiliki pengaruh terhadap situasi politik sekarang. Petik 2. Pikiran Tang Wulin berlari dengan kecepatan tinggi setelah mendengarkan penjelasan Jiki. Orang bisa menyimpulkan banyak tentang situasi politik di parlemen federal yang bisa diketahui hanya dengan mendengar kata-katanya. Akademi Shrek dan Tang Sekte dihantam bencana, jadi fraksi Hawk milik federasilah yang mendapatkan keuntungan terbesar, tanpa keraguan. Sementara itu, Pagoda Roh dan Aula Perang Dewa adalah pendukung di belakang fraksi Hawk. Meskipun tidak ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa mereka berhubungan dengan kultus Roh Kudus, pergantian peristiwa benar-benar bermanfaat bagi mereka. Selain itu, bahkan jika mereka tidak terlibat, apakah hubungan mereka yang mungkin diabaikan? Markas Spirit Pagoda dan Shrek City terletak sangat dekat. Secara relatif, pengaruh roh pagoda atas benua bahkan telah melampaui pengaruh Sekte Tang. Pada saat itu, mengapa kota Shrek dan Pagoda Roh tidak dipilih sebagai target dari dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Kalau begitu, dampak yang dihasilkan di benua itu akan lebih besar. Dengan demikian, sama sekali tidak mungkin untuk tidak mencurigai Pagoda Roh. Tang Wulin menyipitkan matanya saat aura memancar dari seluruh tubuhnya sedang mengalami transformasi. Daftar nama ada di sini. Yang berwarna biru mewakili fraksi DOF, merah mewakili fraksi Hawk dan putih adalah fraksi independen. Jiki mendorong setumpuk daftar nama tepat di depan wajah Tang Wulin. Hanya dengan menilai warna di permukaan, Tang Wulin bisa melihat bahwa jumlah fraksi Hawk sangat banyak. Fraksi Hawk sendiri memiliki lebih dari 50% kursi. Sepertinya tidak ada banyak perbedaan. Fraksi DOF memiliki lebih dari 80 kursi juga. Jika mereka berhasil memenangkan fraksi independen, kata Tang Wulin. Bukan itu masalahnya. Jiki buru-buru berbicara, kita tidak bisa menilai kursi parlemen pada angka saja.
Pada kenyataannya, pemilihan akhir untuk fraksi DOF dan fraksi Hawk masih tergantung pada dukungan publik untuk menentukan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Dalam sejarah parlemen, perbedaan yang sangat besar jarang terlihat. Selain fraksi Hawk yang berkuasa saat ini, juga telah menentukan bahwa fraksi DOF tidak akan membuat keuntungan yang signifikan untuk waktu yang lama, periode waktu. Fraksi Elang sangat licik. Meskipun mereka selalu mendukung perang, mereka mendukung slogan menjaga pertempuran di luar wilayah kita. Pada saat yang sama, mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk memastikan keselamatan prajurit kami dengan kemampuan terbaik mereka. Juga, beberapa percobaan serangan Roh Kudus dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kematian yang tinggi bagi warga negara kami. Pada kenyataannya, fraksi Hawk memiliki peringkat persetujuan 65% dan D ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti. Ketika dia berbicara, dia membaca daftar nama di tangannya. Sebagian besar nama dalam daftar nama tidak dikenalnya. Kadang-kadang, dia akan menemukan beberapa nama yang agak akrab seperti kakek Yue Zhengyu, kakak lelaki tentara yang mewakili Korps Tentara Selatan. Anehnya, dia adalah anggota fraksi Hawk. Selain itu, ia adalah anggota biro tetapi bukan wakil pembicara. Tidak ada seorang pun dari tentara Dewa Darah yang memegang jabatan di parlemen dan ini mungkin karena tentara Dewa Darah relatif independen. Nama-nama yang akrab dengan Tang Wulin dari Sekte Tang tidak muncul sekalipun pada anggota daftar nama parlemen. Itu hanya seolah-olah mereka benar-benar disapu bersih dari daftar. Dia bisa mengatakan bahwa prasangka parlemen terhadap Sekte Tang sangat parah. Sepertinya parlemen sangat tidak menyukai kita, iya, kata Tang Wulin dengan suara berat. Jiki tersenyum pahit dan berbicara, ini telah menjadi masalah lama yang dimulai sedini sebelum berdirinya Federasi Douluo. Pada kenyataannya, Sekte Tang kami berdiri dengan kokoh di sisi Kekaisaran Bintang Luo. Jika bukan karena kita, Kekaisaran Bintang Luo akan lama hancur. Pada saat itu, Yang Maha Kuasa tanpa waktu yang setara, Es Suci Douluo Huo Yu Hao, mengandalkan usahanya untuk menekan pendahulu federasi, Kekaisaran Matahari Bulan, berhasil mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Akibatnya, secara relatif, status kita di Star Luo jauh melebihi pagoda roh di sana. Tentu saja, pagoda roh seharusnya dibangun sendiri oleh Holy Ice Douluo juga. Hanya itu pagoda roh modern telah berpaling dari niat aslinya dan tidak lagi seperti apa ketika Ice Douluo suci menemukannya bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Dia telah mengunjungi Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang masalah ini, karena bahkan putra Raja Naga adalah murid dari Sekte Tang. Sekte Tang dianggap sebagai leluhur besar yang mendirikan Star Luo Empire. Untuk alasan itu, Sekte Tang masih bisa mempertahankan kekuatannya di sana. Pada awalnya, ketika Tang Sekte masih mendapat dukungan Akademi Shrek, tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah federal bahkan jika mereka sangat tidak puas dengan kita. Para pejabat pemerintah yang dipilih oleh anggota parlemen selalu ingin menurunkan moral kita. Itu hanya karena fondasi yang kuat dari Akademi dan markas kami yang berlokasi di kota Shrek sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan pada kami. Aku tidak berharap bahwa mereka akan menggunakan serangan Roh Kudus pada kami kali ini dan mereka melakukan seperti itu trik jahat. Sekte Tang kita akan segera menjadi organisasi ilegal di benua ini. Petik 2. Tang Wulin tertawa dingin. Apakah mereka mencoba menghilangkan rintangan untuk membersihkan jalan menuju perang dengan Kekaisaran Luo Star? Mungkin mereka takut kita akan mengirimkan pesan ke Kekaisaran Star Luo. Jiki mengangguk. Sangat mungkin. Dengan demikian, pengaruh awal kita terhadap tentara sedang diusir dan ditekan sedemikian parahnya. Bahkan ada orang yang dianiaya. Situasinya sama sekali tidak terlihat baik. Tang Wulin bisa membayangkan itu. Masalah dan hubungan dalam hal ini tentu rumit. Namun, jelas bahwa kasus ini adalah hasil dari keberadaan Sekte Tang yang mengganggu kepentingan penghasut perang. Sekte Tang selalu memiliki profil rendah dibandingkan dengan pagoda roh, sehingga orang-orang biasa bahkan tidak menyadari penganiayaan Sekte Tang. Saat ia mendengarkan analisis Jiki, Tang Wulin terus membaca daftar nama. Dia tiba-tiba melihat nama yang sangat dikenal ketika tatapannya mendarat di daftar nama fraksi DOF. Kenapa dia ada di sini? Tang Wulin menunjuk jari ke nama biru, suaranya penuh keheranan. Itu adalah Molan, nama itu tidak asing lagi bagi Tang Wulin. Dia adalah konduktor dari kereta jiwa yang dinaiki Tang Wulin sejak lama.
Dia tidak keberatan mengorbankan dirinya untuk melindungi para penumpang di kereta. Dia lolos dari kematian dan memang Roh Kudus Doulo Yali yang menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Heaven Dow City dikejutkan oleh serangan Roh Kudus, sementara sesuatu terjadi di pihak Tang Wulin juga. Dia berusaha menghubungi Molan, tetapi dia tidak pernah berhasil menghubungi nomor kontak aslinya. Dia benar-benar tidak berharap melihat nama yang dikenalnya di sini. Meski begitu, apakah Molan ini benar-benar Molan? Bab 1135. Tang Wulin merasa heran tetapi tatapannya mulai berubah segera setelah itu. Apakah kamu berbicara tentang dia? Orang ini adalah bintang politik yang naik dari fraksi DOF. Omong-omong, dia memiliki pengalaman hidup yang agak menyedihkan. Dia pernah menjadi konduktor kereta jiwa. Kemudian, dia menjadi pahlawan ketika dia melindungi orang-orang biasa selama konfrontasi dengan Roh Kudus Cult di mana dia terluka parah. Ayahnya awalnya konsul surga Dow City dan anggota parlemen. Namun, ayahnya meninggal dalam serangan Roh Kudus Cult. Pada waktu itu, dia adalah anggota pejabat Heaven Dow City atas permintaan ayahnya. Ketika Heaven Dow City berada dalam kekacauan, dia menonjol dalam memimpin para petugas untuk menangani keadaan darurat. Bukan saja ayahnya dikorbankan, tetapi suami dan anaknya meninggal juga dalam ledakan besar. Dia mengalami kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa untuk menghibur orang-orang biasa sambil tetap mengendalikan sepenuhnya situasi. Dia benar-benar wanita yang kuat. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Jiki, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam di hatinya. Konsul Mowu telah meninggal dan bahkan suami dan anak Sister Molan adalah. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Tang Wulin mengepalkan tangannya tanpa sadar. Pemujaan Roh Kudus, The Holy Spirit Cult. Petik 1. Tuan-tuan roh jahat ini yang telah melakukan dosa tidak akan mati dengan damai. Tang Wulin penuh dengan kegilaan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sesudahnya? Tanya Tang Wulin erat ketika dia menekan emosi di dalam hatinya. Jiki menjawab, Nyonya Molan menerima dukungan besar Heaven Dow City, terutama dari rakyat jelata. Selama pemilihan ulang parlemen, dia dinominasikan ke posisi perwakilan Heaven Dow City. Dengan demikian, dia menjadi salah satu anggota termuda dari parlemen dari fraksi DOF. Secara bersamaan, dia memegang jabatan wakil konsul untuk Heaven Dow City, sedangkan jabatan konsul dipegang oleh wakil ketua parlemen. Sebagian besar urusan ditangani oleh Nyonya Molan. Dia telah bertindak aneh belakangan ini selain tidur. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Seolah-olah dia berusaha mati rasa untuk melupakan rasa sakit. Petik 2. Tang Wulin merasa gelisah saat mendengarkan Jiki. Di mana dia sekarang? Apakah dia di surga Dow City atau Mingdu? Tanya Tang Wulin. Jiki berbicara, parlemen baru-baru ini mengadakan pertemuan pleno ketiga, jadi dia seharusnya berada di Mingdu. Agenda pertemuan adalah untuk membahas penggunaan kekuatan militer di Kekaisaran Luostar. Tang Wulin mengangkat alisnya. Bisakah kita menemukan tempat tinggalnya? Jiki menjawab, kita harus bisa melakukan itu. Namun, karena kedengkian Roh Kudus, keamanan untuk anggota parlemen sangat ketat sekarang. Bahkan jika kita dapat menemukannya, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Anda tahu dia. Tang Wulin mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum pahit. Sister Molan, apakah kamu masih baik-baik saja? Dengan hati yang berat, Tang Wulin meninggalkan titik kontak Tang Sek. Dia telah memperoleh banyak dari perjalanan ini. Bermanfaat baginya untuk memahami situasi politik benua secara keseluruhan. Namun, dia juga menerima berita tentang kematian keluarga Molan. Tang Wulin naik taksi dan menuju ke asosiasi Mingdu Blacksmith. Tidak peduli seberapa ketat keamanannya, dia akan memikirkan cara untuk bertemu Sister Molan. Jika bukan karena hal lain, dia hanya ingin menghiburnya. Sedangkan untuk keamanan, Tang Wulin cukup yakin bahwa ia bisa melewatinya dengan mudah. Asosiasi Mingdu Blacksmith tidak lebih kecil dari markas asosiasi Blacksmith yang terletak di Heaven Dow City. Bagaimanapun, kota Mingdu adalah ibu kota federasi, jadi pekerjaan penempaan berkualitas tinggi juga diminati. Anehnya, Tang Wulin merasa bahwa tempat itu sunyi ketika dia berjalan ke asosiasi pandai besi Mingdu. Bukankah seharusnya tempat ini diisi dengan aliran pandai besi yang tak ada habisnya? Meskipun orang-orang yang memilih untuk menjadi pandai besi sedikit, masih ada banyak pandai besi yang peringkatnya rendah dan menengah. Banyak pandai besi di bawah peringkat 3 bahkan bukan penguasa jiwa.
Mereka mengandalkan kemahiran mereka dalam keterampilan mereka untuk mencari nafkah. Bagaimanapun, logam yang ditempa oleh orang-orang ini cukup baik untuk menghasilkan mesya biasa. Meskipun demikian, Tang Wulin menggambarkan tempat yang dilihatnya di tingkat pertama Asosiasi Pandai Besi yang luas sebagai sepi. Ada kurang dari 10 pandai besi. Tempat itu tampak kosong luar biasa dan hampir tidak ada staf layanan di sekitar. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin berjalan ke konter dengan bingung. Staf layanan di sisi lain konter berdiri. Halo, bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk sebuah misi, atau apakah Anda seorang pandai besi? Tang Wulin menjawab, saya pandai besi dari tempat lain. Apa yang terjadi di sini? Mengapa pergaulan begitu sepi? Staf layanan berbicara dengan senyum pahit, tempat itu telah ditarik oleh militer. Mungkinkah Anda belum menerima perintah permintaan militer? Ada kemungkinan perang yang akan datang, sehingga militer mempekerjakan pandai besi dengan upah tinggi, terutama pandai besi di bawah peringkat 5. Militer menyediakan sejumlah besar logam langka untuk ditempa pandai besi, jadi ini adalah kesepakatan yang menarik bagi pandai besi yang mencoba menerobos ke alam penempaan roh. Oleh karena itu, ada begitu sedikit pandai besi di lantai kita. Namun, kesepakatan daftar permintaan militer tidak begitu menarik bagi pandai besi di atas peringkat 5, tetapi pandai besi peringkat tinggi tidak pada tingkat kita. Petik 2. Setelah mendengarkannya, Tang Wulin heran. Aku pikir parlemen sedang mempertimbangkan kemungkinan pengiriman pasukan kita untuk berperang. Mengapa mereka mempekerjakan pandai besi? Staf layanan tersenyum dingin. Apa maksudmu mempertimbangkan? Kupikir mereka sudah mengerahkan pasukan lebih awal. Aku punya teman di ketentaraan yang sudah dipindahkan ke Issea. Sebagai formalitas, parlemen hanya melakukan penilaian. Tang Wulin mengerutkan kening. Apakah situasinya mencapai tingkat ini? Fraksi Hawk benar-benar tidak sabar. Petik 1. Meskipun situasi menguntungkannya ketika dia berusaha untuk membangun kembali Akademi Shrek, dia benar-benar tidak ingin menyaksikan upah perang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasa senang dengan Star Luo Empire, tetapi semua orang di Star Luo Planet adalah manusia. Begitu perang dilancarkan, orang-orang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dimengerti, terima kasih. Apakah ada misi penempaan yang tersedia, seperti yang berpangkat lebih tinggi? Tanya Tang Wulin. Tentu saja, misi penempaan saat ini menumpuk seperti gunung. Jika Anda pandai besi peringkat 3 atau peringkat 4, misi penempaan kami tidak ada habisnya. Bolehkah aku melihat lencana pandai besi Anda? Tang Wulin tersenyum dan mendapatkan lencana pandai besi sebelum dia menggantungnya di depan dadanya. Lencana memiliki latar belakang emas dengan cahaya bintang hitam. 7 bintang hitam berkilauan dengan cahaya menghiasi lencana. Setelah melihat lencana, staf layanan langsung terpana. Dia berkata, 7 bintang. Seorang santo pengrajin. Di dunia pandai besi, lencana digunakan untuk mewakili pangkat dan status seseorang. Bahkan untuk divisi besar di Mingdu, masih sangat jarang menemukan Saint Craftsman. Lencana pandai besi dikategorikan sebagai berikut. 1-2 bintang. Latar belakang biru dengan bintang-bintang putih, Tuan. Bintang 3-4. Latar belakang oranye dengan bintang-bintang kuning, Grandmaster. Bintang 5-6. Latar belakang putih dengan bintang ungu, Master Craftsman. 7-8 bintang. Latar belakang emas dengan bintang hitam, Saint Craftsman. 9 bintang. Latar belakang putih emas dengan bintang-bintang merah, Divine Craftsman. Begitu lencana Tang Wulin ditunjukkan, ia segera mengungkapkan bahwa ia adalah Saint Craftsman yang bisa melakukan penempaan jiwa. Dia jarang ditemukan dan berada di puncak semua pandai besi di seluruh benua. Alasan mengapa Master Baju Zirah Pertempuran 3 kata jauh lebih sedikit daripada 2 Tuan Baju Zirah Pertempuran di benua itu bukan karena 2 ahli baju zirah pertempuran belum berkembang sampai sejauh itu, tetapi karena terlalu sedikit pengrajin Saint. Mereka terlalu sibuk menempa armor pertempuran 3 kata. Armor perang 3 kata perlu dibuat dengan logam berkualitas tinggi, dan pandai besi harus memulai dari awal jika prosesnya gagal. Dengan demikian, banyak Master Armor Pertempuran 2 kata lebih suka menyimpan armor pertempurannya daripada meningkatkan tanpa jaminan dan dukungan finansial yang memadai. Dengan demikian, setiap Saint Craftsman memiliki status yang dihormati di dunia pandai besi atau bahkan seluruh benua. Itu hampir sama dengan pangkat Presiden Divisi dari Asosiasi Pandai Besi Kota. Bab 1136.
Meskipun staf layanan tidak mengenal pria parubaya dengan fitur yang tidak menarik, ia telah mengungkapkan statusnya. Tidak ada yang berani memalsukan identitas Saint Craftsman Bintang 7. Meskipun Asosiasi Pandai Besi tidak menikmati status setinggi Asosiasi Mesia, Presiden Asosiasi Pandai Besi adalah anggota parlemen. Pengrajin surgawi Zhen Hua adalah anggota parlemen. Apalagi dia juga salah satu anggota biro. Dia ada di antara nama-nama yang dikenal Tang Wulin dalam daftar. Zhen Hua bertindak sebagai salah satu pemimpin di fraksi independen. Maaf, aku tidak sadar kau adalah pengrajin Sein. Staf layanan tidak berani menyalahkan Tang Wulin karena tidak memperlihatkan lencananya. Bahkan, Tang Wulin tidak akan mengenakan lencananya jika bukan karena terlalu sedikit orang di level ini. Kalau tidak, dia akan diawasi seperti binatang langka oleh orang-orang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku hanya di sini untuk mencari tahu tentang misi yang tersedia. Tingkat mana yang aku tuju? Staf layanan berlari keluar dari belakang meja. Tolong izinkan saya membawa Anda ke sana. Saint Craftsman, orang itu Saint Craftsman. Saint Craftsman ada di sini. Militer Federal mengambil inisiatif untuk menghubungi semua Saint Craftsman di asosiasi kami dengan harapan mereka dapat mengambil bagian dalam perang. Kondisi yang ditawarkan sangat murah hati, beberapa bahkan memberikan jiwa roh hitam buatan manusia yang dibuat pagoda roh sebagai tanda. Aku bertanya-tanya mengapa orang ini ditinggalkan. Petik 2. Tang Wulin memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Jiwa roh hitam buatan manusia sebagai imbalan. Federasi sangat murah hati. Namun, saya khawatir harga dari jiwa roh hitam buatan manusia ini sangat tinggi. Pagoda roh pantas reputasinya sebagai peneliti terkemuka dalam jiwa roh di dunia saat ini. Petik 1. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa pagoda roh berada dalam posisi berkuasa hari ini karena kontribusi mereka dalam penelitian jiwa-jiwa roh. Keberhasilan jiwa roh buatan manusia yang baru dikembangkan menandakan peningkatan di dunia tuan jiwa. Karena kurangnya binatang jiwa di benua saat ini, hampir semua tuan jiwa berada di bawah kendali pagoda roh sampai batas tertentu. Sebagai contoh, jika pagoda roh mengeluarkan perintah untuk tidak menjual jiwa roh kepada guru jiwa tertentu, kultivasi guru jiwa akan sangat terpengaruh. Tang Wulin khawatir bahwa dia perlu menghadapi masalah ini ketika dia membangun kembali Akademi Shrek di masa depan. Dia naik lift dan keluar di lantai 4. Level 4 memiliki lebih sedikit orang daripada level 1. Tidak ada aula yang luas, hanya lorong-lorong. Tang Wulin menduga bahwa ini adalah lokasi untuk bengkel penempaan peringkat tertinggi asosiasi. Sangat sedikit Saint Craftsman yang ada. Tidak ada lebih dari 3 bahkan untuk divisi Mingdu yang besar. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di depan Tang Wulin. Dia bertanya kepadanya dengan senyum di wajahnya, Saint Craftsman yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Tidak ada keraguan bahwa sudah ada kabar tentang identitas Tang Wulin. Aku ingin mengambil beberapa misi. Remunerasi yang diminta adalah dalam bentuk koin federasi. Sebagai Saint Craftsman, seseorang diizinkan untuk mengajukan remunerasi yang diminta, tetapi tidak memilih misi seseorang. Tentu, tidak masalah. Meskipun wanita muda itu sedikit heran, dia langsung setuju. Mungkinkah Saint Craftsman kehabisan dana? Dia merasa tidak pasti karena dia tahu bahwa seseorang akan menjadi kaya ketika seseorang menjadi ahli dalam menempa. Bagaimana orang bisa kehabisan dana? Biasanya, Saint Craftsman hanya akan mengambil misi untuk mendapatkan beberapa bahan langka. Kalau tidak, mereka akan sibuk menempa para master jiwa tingkat tinggi yang berharap untuk menerobos menjadi master armor pertempuran 3 kata. Di sisi lain, seorang Saint Craftsman hampir bisa meminta sesuatu sebagai imbalan atas karyanya. Inilah sebabnya mengapa pandai besi setelah mencapai peringkat tinggi sangat dihormati oleh para pembuat mesia, mekanik mesia, dan bahkan para desainer mesia. Mereka benar-benar jenis langka. Segera, inventaris misi muncul di hadapan Tang Wulin. Tidak ada harga yang tercantum karena harga akan diusulkan oleh Saint Craftsman. Karya Saint Craftsman sangat berharga. Harganya bahkan mungkin tergantung pada suasana hati pandai besi. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Tang Wulin telah lama menjadi Saint Craftsman, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Akan mudah untuk berurusan dengan masalah moneternya mulai sekarang. Silakan pilih 3 misi yang dapat diselesaikan oleh Saint Craftsman peringkat 7. Adapun harga, silakan tentukan sesuai dengan tingkat pasar. Anda dapat membayar saya setelah penilaian Anda. Juga,
Saya akan membutuhkan bengkel penempaan, dan tolong bantu saya menyiapkan materi. Petik 2. Iya, layanan yang diberikan kepada Saint Craftsman dilakukan segera dan tanpa kerumitan. Setelah Tang Wulin membuat pilihan, asosiasi akan membantunya untuk mengatur sisa masalah dan mengurangi biaya material dari remunerasi. Bahan-bahan yang disediakan tentunya akan menjadi yang terbaik. Biaya material hampir tidak menjadi perhatian bagi pandai besi peringkat seperti itu. Segera, 3 misi muncul di hadapan Tang Wulin. Semua misi adalah tipe yang sama dan juga yang paling sering diminta dari Saint Craftsman. Itu semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa jiwa. Dia akan melakukan penempaan jiwa pada logam, diikuti dengan membentuk logam ke dalam bentuk yang diminta oleh pelanggan. Dengan kata lain, dia ditugaskan untuk menempa blok pendahuluan armor 3 kata. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika melirik ketiga misi. Itu semua adalah tugas membentuk logam yang ditempa jiwa dari jenis logam yang sama. Itu dianggap level paling mudah untuk Saint Craftsman. Jelas bahwa staf layanan bertindak di sisi konservatif untuknya. Namun, itu sudah cukup baik. Dia tidak memalsukan untuk sementara waktu, jadi akan bermanfaat untuk menggunakan misi ini sebagai latihan. Segera, suara ketukan berirama terdengar dari ruang tempat tingkat tinggi. Kedengarannya segar dan menyenangkan, tidak ada satupun agitasi dalam suara. Staf layanan yang berjaga di dekat pintu segera merasa santai setelah mendengar suara ketukan. Yulan telah bekerja di level Saint Craftsman selama lebih dari 3 tahun, dan dia hanya pernah bertemu 6 Saint Craftsman selama ini. Tugas pertama yang dia lakukan ketika bertemu Tang Wulin adalah memverifikasi identitasnya. Namun, tidak ada catatan tentang dia dalam sistem. Dia kemudian memverifikasi bahwa lencana Saint Craftsman asli dengan menjalankan pemindaian. Namun, tidak mungkin dia bisa mengetahui identitas asli Tang Wulin karena kebijakan pribadi dan rahasia asosiasi tersebut terhadap Saint Craftsman. Karena itu, ia memilih 3 misi termudah untuk Tang Wulin. Saat ini, dia merasa lega setelah mendengarkan suara ketukan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar seorang Saint Craftsman. Tidak mungkin suara penempaan bisa begitu menyenangkan jika pandai besi itu bukan Saint Craftsman. Selanjutnya, dia harus menjadi pengrajin suci yang berpengalaman. Mungkin, dia lebih dekat ke peringkat ke-8. Dia terlihat berumur sekitar 40 tahun. Umumnya, pandai besi bekerja keras, sehingga mereka terlihat sedikit lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Mungkin, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Seorang santo pengrajin muda, bahkan jika dia sedikit lebih tua, itu masih bisa diterima. Lagi pula, jika aku bisa menjadi wanita Saint Craftsman, maka itu akan menjadi. Wanita muda itu sudah tenggelam dalam fantasi. Di sisi lain, Tang Wulin dalam suasana hati yang berlawanan. Semangatnya sudah menjadi sangat fokus saat dia terlibat dalam penempaannya. Mengikuti peningkatan basis budidayanya yang dihasilkan dari efek garis keturunan Raja Naga Emasnya, Tang Wulin menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memadukan semua yang ia miliki untuk menempa, bahkan aura garis keturunannya juga. Apa perbedaan antara pandai besi peringkat 7 dan pangkat 8? Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menggunakan paduan roh untuk menempa logam yang ditempa jiwa. Kemampuan memadukan endowmen alami seseorang ke dalam logam sedemikian rupa sehingga seseorang dapat memberikan kehidupan dan spiritualitas pada logam adalah faktor penentu lainnya. Tang Wulin masih pangkat 7 pandai besi karena ia kurang dalam bidang ini. Dia perlu meningkatkan pemahamannya tentang proses penempaan dan dirinya sendiri secara menyeluruh untuk maju lebih jauh. Sebagai contoh, gurunya, pengrajin Saint Muchen mampu menggabungkan sebagian dari efek khusus yang dihasilkan oleh jiwa bela diri matahari ke dalam logam. Dengan demikian, logam yang ditempa jiwa yang ia hasilkan paling cocok untuk ahli jiwa atribut api, atau untuk master jiwa yang jiwa bela dirinya tidak bertentangan dengan elemen api. Armor pertempuran 3 kata yang dihasilkan dari logam buatan jiwa Muchen menghasilkan kemampuan menyerang seseorang untuk membawa atribut api. Serangan yang dihasilkan sangat kuat tetapi tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa seseorang. Itu sama dengan menambahkan endowmen alami baru ke master armor tempur, jadi orang hanya bisa membayangkan kekuatan efeknya. Tang Wulin sudah mulai memahami kemampuannya di bidang ini sekarang. Sebelum hari ini, dia baru saja menyentuh pinggiran. Dia masih jauh dari memahami proses menggabungkan endowmen alami ke dalam logam selama penempaan jiwa. Namun, hari ini berbeda. Saat dia mulai menempa, dia merasakan perbedaan dalam dirinya.
Bab 1137. Segala macam elemen di ruang sekitarnya dengan penuh semangat mengelilingi dia. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam atribut logam. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkannya untuk merasakan bahkan perubahan paling cepat sekalipun. Di sisi lain, semua jenis elemen yang dikaitkan sebenarnya menghasilkan efeknya dan terus mempengaruhi logam bersama dengan proses penempaannya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan dan pengaruh pada logam yang disebabkan oleh fluktuasi garis keturunan di antara napasnya. Ini adalah manfaat dari kekuatan spiritual yang tinggi. Kekuatan spiritual dapat mencerminkan pengaruhnya pada kemampuan guru jiwa di hampir semua bidang. Apakah itu dalam pertempuran tuan jiwa atau profesi pembantu guru jiwa, akan ada kenaikan yang baik ketika kekuatan spiritual tuan jiwa itu cukup kuat. Dengan demikian, hampir semua master jiwa yang dilengkapi dengan kemampuan luar biasa dalam profesi tambahan mereka memiliki kekuatan spiritual yang agak kuat. Bahkan dengan demikian, hampir tidak ada pandai besi Saint Craftsman peringkat yang memiliki basis budidaya kekuatan spiritualnya di ranah spirit domain. Bahkan pengrajin suci pertama Tang Wulin, Guru Mu Chen memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual hanya satu tingkat lebih rendah dari dirinya sendiri. Itu sudah cukup untuk pandai besi. Tang Wulin menggunakan basis kultivasi kekuatan spiritual domain rohnya untuk mengalami kedalaman dalam menempa. Rohnya benar-benar tenggelam dalam sensasi dan persepsi tentang logam. Pemahaman tersebut memungkinkan seluruh orang untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logam. Pada tingkat penempaan jiwa ini, setiap kali ia memasuki proses penempaan jiwa, itu sama dengan dia menciptakan atau menganugerahkan kehidupan dan kecerdasan pada logam. Ini juga alasan mengapa jumlah pandai besi kelas atas jauh lebih rendah daripada desainer, pembuat, dan mekanik. Sebuah logam hidup dengan kehidupan yang kaya dan kecerdasan akan menjadi baju perang atau mesya setelah proses desain, pembuatan, dan mekanik. Bagian selanjutnya hanya difokuskan pada pencetakan logam, sementara hanya ada proses pertama yang melibatkan penciptaan. Itu sudah periode yang cukup lama sejak Tang Wulin memasuki peringkat Saint Craftsman. Kekuatan pemahamannya dalam menempa sangat mengesankan, namun meskipun demikian ia tidak melakukan apa-apa selain memasuki pintu menciptakan kehidupan. Pemahamannya tentang kekuatan hidup kembali ketika dia berada di Pulau Iblis dan juga setiap tugas penempaan yang dia libatkan saat menjadi Saint Craftsman memberinya saat-saat yang sangat penting untuk mengalami dan belajar. Dia berjalan lebih jauh di jalan Santo Pengrajin. Di sisi lain, momen sebenarnya yang memungkinkannya untuk naik dari peringkat 7 Saint Craftsman ke peringkat 8 Saint Craftsman adalah momen ini. Kekuatan spiritual ranking domain rohnya memungkinkannya untuk terhubung sepenuhnya dengan setiap elemen logam sehingga ia dapat mengalami perbedaan antara elemen logam dan elemen alam lainnya dengan cara yang bahkan lebih halus. Sebagai hasil dari pengalaman ini, ia terus membaik. Dia merasa seolah-olah dia adalah induk dari logam yang ditempa di hadapannya sendiri ketika dia terus-menerus mengubah embrio dan menanamkan gen yang menjadi miliknya. Proses penempaan itu panjang dan tahan lama, tetapi tidak terasa apa-apa selain sepersekian detik dalam persepsi Tang Wulin. Setiap aliran cahaya lembut dan fluktuasi spiritual yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kecerdasan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin untuk menawarkan umpan balik kepadanya. Baru pada saat itulah dia sadar dari perendaman total. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menyimpan palu perak berat yang ditempa jiwa di tangannya. Dia menatap logam yang diletakkan di hadapannya saat bibirnya tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menekan ke logam perak yang tidak muncul apa-apa dari yang biasa dan adegan aneh muncul. Logam perak itu tanpa suara melunak. Itu merayap dan naik ke atas dari ujung jarinya. Dalam sepersekian detik, logam perak menutupi telapak tangannya, diikuti oleh lengannya, siku dan kemudian sampai ke lengannya seperti lapisan baju perang. Itu bahkan lebih aneh bahwa Tang Wulin bisa merasakan kerinduan yang terpancar dari logam. Itu seperti kasih sayang seorang anak yang gembira saat melihat sang ayah dan mengungkapkan kemampuannya kepada ayahnya. Tang Wulin menggeser kesadarannya. Lapisan sisik berbentuk intan telah secara ajaib terbentuk pada permukaan logam yang memiliki bentuk sisik naga emasnya. Tampak sejelas kehidupan dan sisiknya bahkan bertekstur. Dia mengangkat tangannya dan bergetar lembut. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Sama sekali tidak perlu baginya untuk menggunakan palu tempa untuk melengkapi bentuk fondasi logam ini saat ini. Dia bisa dengan mudah menyelesaikan dua langkah membentuk dan membentuk hanya dengan menggunakan kontrol pikirannya.
Satu-satunya masalah yang mungkin dia hadapi adalah keengganan untuk berpisah dengan logam ini. Setiap potongan logam yang ditempa jiwa terasa seperti anaknya sendiri. Sangat sulit untuk berpisah dengan anak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Tidak heran Guru Mu Chen pernah mengatakan kepadanya bahwa semakin tinggi pangkat pandai besi, semakin pandai-pandai besi akan menjual produk-produk palsu. Mungkin inilah alasannya, misi penempaan segera selesai. Meskipun itu adalah permintaan penempaan jiwa yang agak umum, pada peringkatnya itu masih akan menelan biaya toko astronomi. Selain itu, sangat mahal sehingga tidak ada tingkat pasar tetap untuk itu. Hari sudah senja ketika dia keluar dari bengkel penempaan. Dia tidak hanya menghabiskan waktu untuk menempa, tetapi sebagian besar waktu dihabiskan untuk refleksi diri dan pemahaman. Waktu berlalu lebih cepat untuk Tang Wulin sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak ada banyak kesempatan baginya untuk merenungkan pengalaman penempaannya dengan cara yang mendalam seperti hari ini. Namun, dia masih mendapat banyak manfaat dari proses penempaan hari ini. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia pasti akan naik ke peringkat Saint 8 Saint Craftsman ketika dia benar-benar bisa menggabungkan kekuatan spiritual domain rohnya ke dalam proses penempaan. Itu adalah tingkat yang tak terhitung pandai besi mengejar seluruh hidup mereka, namun tidak pernah bisa mencapai. Staf layanan menerima produk dari tangan Tang Wulin dan dibawa ke laboratorium khusus untuk pemantauan presisi. Penempaan jiwa bukanlah masalah sepele karena harganya banyak. Jika produk itu palsu, tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi asosiasi pandai besi, tetapi juga akan mengakibatkan penurunan reputasi asosiasi pandai besi pada saat yang sama. Tang Wulin dibawa ke ruang tunggu yang disediakan untuk menunggu sehingga ia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk merenungkan selangkah lebih maju tentang keuntungannya dari proses penempaan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengetuk pintu. Orang yang kembali dari luar bukanlah resepsionis sebelumnya, tetapi orang yang sudah sangat tua. Mata lelaki tua itu berkilau dengan semangat yang kuat saat dia masuk melalui pintu. Pandangannya jatuh pada Tang Wulin. "Tuan, boleh saya bertanya nama Anda? Saya pada dasarnya berkenalan dengan Saint Craftsman di asosiasi, tetapi saya tidak akrab dengan Anda." "Maafkan ketidaktahuan saya," kata orang tua itu dengan lugas. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa orang yang berdiri di hadapannya itu seharusnya adalah Saint Craftsman berdasarkan pengalamannya. Dia bahkan mungkin bisa menjadi direktur asosiasi Mingdu Blacksmith. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara dengan Tang Wulin dengan sikap yang tenang meskipun menyadari status Tang Wulin sebagai Saint Craftsman. Tang Wulin tersenyum. "Saya seorang junior dengan keterampilan yang dangkal. Saya baru-baru ini maju ke Saint Craftsman dan saya adalah murid Guru Zhen Hua. Guru saya mengecilkan hati saya dari mempublikasikan identitas saya sebelum menyelesaikan masa magang saya. Saya baru saja menyelesaikan masa magang saya." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menyerahkan lencana Saint Craftsman yang ditempelkan di dadanya kepada orang tua itu. Lelaki tua itu menerima lencana itu dan menyentuhnya dengan ringan. Ekspresinya segera mengungkapkan rasa hormat. Bagaimana dia bisa tidak mengenali teknik Saint Craftsman dalam menempa? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. "Jadi, Anda adalah murid presiden asosiasi. Tidak heran Anda mampu membuat produk yang luar biasa. Saya Yao Ling dan kebetulan saya adalah presiden cabang Mingdu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan?" Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Aku Gu Yue." Dia seharusnya menyebut dirinya Long Yue, tetapi tanpa sadar menggunakan nama Gu Yue ketika dia berbicara. Dia bahkan terkejut pada dirinya sendiri, tetapi perasaan itu disertai oleh beberapa kepahitan yang samar. "Gu Yue," Yao Ling berpikir sendiri. Dalam hatinya, nama pria itu agak asing. Sepertinya orang ini adalah murid rahasia presiden asosiasi. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, tetapi jika dilihat dari teknik penempaan dan produk-produknya, standarnya sudah sangat dekat dengan Saint Craftsman peringkat ke-8. Dia bahkan mungkin bisa menjadi Saint Craftsman peringkat 8 yang sudah. Misi penempaan itu terlalu sederhana jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan penempaannya yang sebenarnya. "Saudara Gu Yue jarang datang ke sini ke cabang Mingdu kami. Tetap tinggal selama beberapa hari sehingga Anda dan saya dapat memiliki pengalaman yang baik dari pertukaran kami. Sudah lama sejak saya terakhir kali bertemu presiden asosiasi, apakah dia masih baik?" tanya Yao Ling. Bab 1138. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, "Ini juga sudah lama sejak saya terakhir bertemu guru saya." "Maaf,
Presiden Yao, ada sesuatu yang harus saya lakukan, itu sebabnya saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan berbicara lebih banyak denganmu saat aku datang berikutnya. Petik 2. Yao Ling berkata dengan ekspresi menyesal, itu terlalu buruk. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Aku baru saja melihat jiwa pemurnianmu. Aku mengagumi pemikiran yang telah kamu masukkan ke dalamnya. Kamu bahkan telah melampauiku dalam beberapa dari detail kecil. Masih ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bisakah Anda memberikan 2 produk jadi ini kepada saya? Saya tidak akan mengubah harga misi. Saya akan membuat 2 logam refined jiwa lain seperti yang diminta oleh pembeli. Petik 2. Tang Wulin terkejut mendengar permintaan itu. Jelas bahwa Yao Ling ingin menjaga 2 produk soul refined untuk diteliti. Dia tidak keberatan itu. Ini hanya menunjukkan penghargaan pandai besi lain untuk bakatnya dan bukan hal yang buruk. Tidak masalah. Aku harap itu akan membantu kamu. Yao Ling mengangguk puas. Dia bergegas setelah bertukar informasi kontak dengan Tang Wulin. Meskipun Yao Ling dan Mu Chen sama-sama Saint Craftsman, sebagai presiden cabang Mingdu posisinya di Asosiasi Pandai Besi dapat digambarkan sebagai bawahan satu orang sementara memerintah lebih dari ribuan. Jika Zhen Hua tidak ada, dia akan menjadi penanggung jawab Asosiasi Pandai Besi. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi pengrajin surgawi. Jika dia bersedia bertemu pandai besi atas produk soul refined dengan identitasnya, dampak produk soul refined Tang Wulin pada dirinya bisa dibayangkan. Kedatangan Saint Craftsman akan menjadi masalah besar bagi asosiasi. Setelah staf mengkonfirmasi identitas pengrajin suci Tang Wulin, mereka telah mengirim produknya ke Yao Ling pada saat pertama. Yao Ling tidak terlalu terkejut ketika dia mendengar bahwa Saint Craftsman telah datang. Bagaimanapun, sebagai kota terbesar di benua itu, kota Mingdu kadang-kadang akan dikunjungi oleh Saint Craftsman. Namun, dia sangat terkejut ketika dia melihat produk Tang Wulin. Sebagai Saint Craftsman yang berpengalaman, dia memiliki indera yang luar biasa terhadap logam. Kesan pertamanya adalah bahwa produk ini dibuat dengan sangat baik. Selain aspek-aspek lain, makna yang dikandungnya saja telah melampaui mayoritas Saint Craftsman. Metode penempaan masih relatif tersentak dalam pendapatnya, tetapi pemahaman tentang logam, terutama selama proses memberikan kehidupan dan kebijaksanaan untuk itu melalui soul refinement, dan vitalitas logam ini jelas lebih besar daripada kebanyakan Saint Craftsman. Itu tidak jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan dia. Ini sudah merupakan merek dagang dari Saint Craftsman peringkat 8. Lebih penting lagi, metode yang digunakan untuk memberi kehidupan pada logam berbeda dari metode yang biasanya digunakan. Ini bahkan lebih jarang. Dengan demikian, Yao Ling telah bergegas pada saat pertama. Dia ingin melihat Saint Craftsman mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Lebih penting lagi, potongan logam soul refined ini telah memicu sesuatu dalam kemacetannya yang lama mandek. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan memahami jalan pengrajin surgawi hanya dengan melihatnya. Transisi dari menjadi pengrajin suci menjadi pengrajin surgawi sama sulitnya dengan binatang buas yang selamat dari hukuman surgawi binatang buas yang keras yang datang sekali setiap 100.000 tahun, jika tidak lebih. Spirit Refinement memberi kehidupan pada logam. Soul Refinement memberinya jiwa dan kecerdasan tingkat rendah bawaan. Penyempurnaan surga dari pengrajin surgawi sedang mengembangkan kehidupan dan kecerdasan. Kecerdasannya akan berkembang ke titik di mana ia tidak kalah dengan manusia. Jika kecerdasan seperti itu harus dipasangkan dengan loyalitas absolut, efeknya bisa dibayangkan. Mengapa armor pertempuran 4 kata begitu kuat? Itu karena sifat menyesuaikan diri dan menyempurnakan armor 4 kata itu. Kekuatan keseluruhannya setara dengan tuan rumah lainnya. Armor pertempuran 4 kata limit Douluo praktisnya adalah tiruan dari diri sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Mesya paling kuat di dunia adalah milik Zhen Hua. Namun, Mesya merah tidak jarang karena banyak kekuatan besar memilikinya. Mereka semua adalah Mesya surgawi, tetapi apa yang membuat Mesya Zhen Hua yang terkuat? Ini karena dia telah menghabiskan banyak upaya mental dan fisik saat membangun mechanya dengan Heaven Refinement. Itu bukan lagi Mesya sederhana, itu bahkan bisa dianggap sebagai pelindung hidupnya. Yao Ling telah berada di level Saint Craftsman peringkat ke-8 selama bertahun-tahun sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada mempromosikan dirinya ke pangkat pengrajin surgawi baginya. Karena itulah dia buru-buru mencari Tang Wulin. Pertama, dia ingin melihat apakah mereka bisa melakukan percakapan yang mendalam. Kedua,
Dia berharap Tang Wulin setuju untuk mengambil dua produk ini. Sejumlah besar ditambahkan ke angka di akunnya. Ketika Tang Wulin meninggalkan Asosiasi Pandai Besi, wajahnya memiliki senyum alami. Mungkin itu karena pengalaman mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh ketika dia masih muda terlalu pahit, tetapi dia tidak pernah bisa mengubah sifat serakahnya. Di luar sudah sangat gelap. Tang Wulin tidak segera kembali ke tempat dia tinggal. Sebaliknya, dia mencari sesuatu untuk dimakan. Komunikator jiwanya berdering pada saat ini. Tang Wulin memeriksa nomor itu. Itu dari orang cabang Mingdu Tang Sek yang bertanggung jawab, Jiki. Dia mengangkat telepon. Jiki, ya, saya sudah menghubungi anggota parlemen, Molan. Setelah saya menyampaikan pesan Anda, dia setuju untuk bertemu. Besok siang, di sebuah kafe di dekat parlemen. Oke, beri aku alamatnya. Dia mengakhiri panggilan. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah satu generasi telah berlalu. Jika dia mengatur kronologi dengan benar, dia dan Molan tidak berpisah selama itu. Hanya beberapa tahun, namun, beberapa tahun ini terasa seperti keabadian baginya. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kejadian memiliki efek mendalam pada mereka. Tang Wulin menghela nafas pelan. Saya harap Sister Molan masih baik-baik saja. Petik 1. Dia membayar tagihan dan berjalan keluar dari restoran. Dia berjalan santai di jalan-jalan kota Mingdu. Kota Mingdu sudah menjadi kota terbesar di benua itu. Namun, karena perkembangan cepat dari interior kota, terutama bagian tengah sudah kelebihan penduduk. Berbagai bangunan tampaknya dibangun tepat di sebelah satu sama lain. Kota itu tampak ramai. Pencakar langit yang tinggi bisa dilihat di mana-mana. Meskipun saat ini malam hari, lampu membuatnya seterang siang hari. Orang-orang yang lelah bekerja pada siang hari sekarang berjalan di jalanan dengan emosi yang lebih santai. Pria dan wanita muda yang mabuk memegang lengan mereka di bahu yang lain adalah pemandangan umum. Beberapa dari mereka bahkan berteriak beberapa kali seolah-olah mereka melelahkan kelelahan mereka dari pekerjaan hari itu. Saat dia berjalan di jalanan, Tang Wulin merasa seolah sulit baginya untuk berbaur dengan dunia baja ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengenang tentang hidupnya di Shrek Academy bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia masih lebih menyukai kemurnian akademi daripada masyarakat yang saling menipu. Sayangnya, akademi itu tidak ada lagi. Dia merindukan suasana belajar di akademi. Bahkan berkelahi dengan Wu Shiduo dan yang lainnya sekarang tampak menyenangkan baginya. God Killer Armageddon telah meledakkan segala yang diketahuinya. Dia masih bisa dengan jelas melihat Wu Shiduo mengekspresikan cintanya kepadanya selama festival tanggal nasib Dewa Laut. Namun, semuanya lenyap seiring waktu. Wu Shiduo sudah tidak ada lagi. Teman-teman sekolahnya semua tewas dalam ledakan hebat itu. Kultus Roh Kudus. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah membenci sesuatu yang seburuk dia membenci Kultus Roh Kudus. Ini bukan lagi dendam pribadi. Itu adalah Shrek Academy atau bahkan dendam seluruh umat manusia. Dia bisa melihat dari penyergapan Roh Kudus pada pasukan Dewa Darah bahwa tujuan mereka adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka bahkan rela melepaskan pesawat abisal. Dia melanjutkan langkahnya tetapi bahunya tiba-tiba bergetar. Tang Wulin sedikit terpana. Dia secara naluriah mendongak. Dia begitu tersesat dalam pikirannya sehingga tanpa sadar dia menabrak seseorang di jalan ini. Orang itu jelas tidak sadar juga. Hanya dengan benjolan, orang itu jatuh ke samping. Tang Wulin mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Dia menariknya berdiri ketika bau minuman keras memenuhi hidungnya. Campurannya dengan aroma wanita itu tidak menyenangkan. Namun, itu sangat menggoda. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia memandang wanita yang sekarang bersandar padanya. Matanya jelas tampak hilang. Sepertinya dia menatapnya dengan pandangan kabur. Dia berkata dengan wajah mabuk, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dia mulai mendorong dada Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin mendukungnya agar dia tidak jatuh. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia melepaskannya dan bersiap untuk pergi. Dia bukan penggemar bau minuman keras, terutama bau lebat di tubuh wanita ini. Minuman keras adalah keberadaan yang sangat asing bagi Tang Wulin. Namun, dia tahu bahwa alkohol dapat mematikan indera seseorang. Seorang wanita yang telah banyak minum tidak diragukan lagi tidak aman. Ada banyak yang memiliki niat tidak murni. Meskipun dia nyaris tidak melihat sekilas padanya,
dia bisa melihat bahwa wanita tadi itu cantik, dan yang sangat menarik pada saat itu. Dia memiliki tubuh yang sangat bagus juga. Dia mengenakan singlet dan rok mini denim. Kaki yang lurus, ramping, dan lurus terbuka. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan rambut panjangnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda sederhana. Kulitnya memerah dan dia memakai riasan tebal dengan bayangan mata biru. Namun, sepertinya dia tidak memakai terlalu banyak pemerah pipi dan bedak. Ini mungkin karena dia menggunakan produk kosmetik kelas tinggi. Bab 1137 jadi ini dia. Wanita cantik berpakaian minim itu berteriak meminta perhatian di jalan-jalan dalam keadaan mabuk. Jika dia bertemu seseorang dengan niat tidak murni, itu hanya masuk akal untuk kehormatannya untuk terancam punah. Namun, Tang Wulin tidak berniat ikut campur dalam kehidupan orang lain. Karena dia memilih untuk berpakaian seperti ini dan menjadi pemabuk ini, siapa yang bisa mengatakan apakah dia berniat berselingkuh atau tidak? Tidak perlu baginya untuk ikut campur. Jadi dia hanya berbalik dan pergi tanpa memikirkannya lagi. Namun, sebuah teriakan yang marah dan membenci mencapai telinganya. "Kamu, di mana kamu? Kapan kamu akan keluar dari mimpiku?" Tang Wulin berhenti di langkahnya setelah dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini suara wanita yang berteriak itu agak akrab. Dia sepertinya telah mendengar beberapa kata yang sama sebelumnya. Dia secara naluriah berbalik dan menatap wanita itu lagi. Pada saat ini, beberapa pria muda dengan pakaian mencolok berlari menghampirinya. Pria pertama mengenakan singlet kuning, celana pendek dicetak dan sepasang sandal jepit mahal. "Haha, ini dia, gadis cantik. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Bukankah kamu bilang kamu hanya pergi ke toilet? Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, mari kita kembali ke minuman kami." Singlet kuning dengan cepat berjalan ke arahnya dan meraih lengannya. "Lepaskan aku tidak minum lagi. Aku menyuruhmu pergi dariku. Aku dari tentara." Wanita itu tampaknya telah mempertahankan kesadarannya. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan singlet kuning itu terhuyung. Dia tidak marah tetapi tertawa. "Tentara, itu bagus. Ayahku anggota parlemen. Ini benar, mari kita gabungkan politik dan militer. Saudaraku, bawa kembali gadis cantik ini. Kita akan terus minum." Para pria muda lain yang datang bersamanya berjalan menghampirinya dengan wajah terkekeh. Mereka terus mengganggu wanita muda itu. "Tentara," ketika dia melihat wanita itu dengan riasan tebal, jantung Tang Wulin berdetak kencang. Bel akhirnya berbunyi di benaknya. Apakah itu dia? Saya tidak bisa membayangkan ini adalah gadis yang penuh dengan udara heroik saat itu. Jika itu dia, maka bukankah aku akan menjadi yang dia teriak? Petik 1. Bibir Tang Wulin melengkung aneh. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Karena dia sudah menghadapi situasi ini, dia tidak bisa membiarkannya. Baginya, semudah mengangkat jari. Dia mengambil langkah cepat ke depan ketika dia dengan cepat bergerak dan muncul di lingkaran dalam mereka. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kaki kirinya. Gelombang getaran lemah segera menyebar. Seiring dengan singlet kuning, tubuh pemuda lainnya bergetar juga dan mereka berdiri di sana, lumpuh. Mereka hanya orang biasa. Mereka terguncang selama beberapa waktu dan pikiran mereka kacau. Tang Wulin menarik wanita itu. Tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi mereka telah meninggalkan tempat itu hanya dalam beberapa langkah. Mereka berbelok ke jalan lain dan menghilang. Singlet kuning dan para pemuda lainnya kembali normal dalam beberapa detik. Di mana mereka? Ketika singlet kuning memperhatikan bahwa daging berair yang hendak memasuki mulutnya telah menghilang, dia langsung marah. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Tang Wulin telah merebut wanita itu dari mereka, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli seberapa mabuk tuan jiwa itu, begitu mereka merasakan bahaya, mereka masih akan secara refleks membela diri. Untuk orang-orang biasa seperti mereka, bahkan jika wanita itu baru saja melepaskan jiwa bela dirinya, dia bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan mereka. Blair, Tang Wulin berdiri lebih jauh. Dia mengerutkan kening saat dia melihat wanita yang muntah. Bau alkohol yang pekat benar-benar tidak menyenangkan. Jika orang ini tidak berhubungan dengan dia akan senang untuk pergi dan tinggal jauh. Setelah muntah selama sekitar 15 menit, wanita itu tampak merasa lebih baik. Namun, dia masih belum bisa bangkit kembali. Tang Wulin berdiri di belakangnya. Dia meletakkan lengannya di bawah ketiaknya dan menariknya dari tanah. Kemudian, dia berjalan ke toilet umum di samping.
Di bawah tatapan terkejut orang-orang yang lewat yang ada di sana hanya untuk menyelesaikan urusan mereka dengan alam, ia menopang pinggang wanita itu dengan lengan kirinya, menekan kepalanya ke dalam baskom, dan memutar keran. Dia membiarkan air sedingin es dengan cepat mengalir ke kepala wanita itu. Wanita itu segera ingin berjuang, tetapi jari Tang Wulin yang ditempatkan dengan baik di pinggangnya telah membuat anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepenuhnya dibelas kasihan Tang Wulin. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Seorang wanita parubaya yang lewat tidak tahan dengan pemandangan itu. Dia memarahi Tang Wulin. Tang Wulin menghela nafas. "Putriku itu tidak ada gunanya. Dia sangat muda, tapi dia sering bergaul di luar dengan orang banyak yang salah. Aku harus memberinya pelajaran. Lihat ini, tidak bisakah kau mencium bau alkohol yang kuat padanya?" Dia mengemudi aku marah. Petik 2. Mih, siapa? Wanita itu sadar kembali di bawaan air dingin. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa berbicara. Air dingin menyembur ke mulut dan hidungnya di bawah kendali Tang Wulin. Itu benar-benar menekan ucapannya. Ketika wanita parubaya yang menanyai itu mendengar kata-kata Tang Wulin, ekspresinya segera berubah dan dia tanpa ampun berkata, "Orang-orang muda akhir-akhir ini banyak yang nakal. Kakak, kau melakukan hal yang benar. Aku mendukungmu." Tang Wulin saat ini tampaknya adalah pria parubaya. Dia tidak ragu untuk menggunakan penampilan luarnya. Dia membiarkan air mengalir selama 10 menit. Ketika kesadaran wanita itu menjadi kacau lagi, Tang Wulin menariknya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang lembut meremas semua air dari rambutnya. Dia membawanya keluar dari toilet umum dan kembali ke jalan. Shen Xing merasa tidak nyaman sekarang. Dia menggigil kedinginan. Air di toilet sangat dingin, dan dia memuntahkan sebagian besar alkohol yang dikonsumsi. Dia sadar saat ini, tetapi rambutnya masih basah. Seluruh kepalanya terasa dingin karena air keran yang mengalir. Tubuhnya menggigil dan bibirnya masih pucat. Namun, dia akhirnya bisa melihat penampilan orang di depannya. Kamu. Setelah dicuci oleh air untuk waktu yang lama, riasan tebal di wajahnya sudah lama hilang. Penampilannya saat ini jauh lebih indah daripada saat dia tidak memakai makeup. Itu dia. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. "Kembalilah ke rumah jika kamu sadar. Kamu seorang gadis, kamu harus minum lebih sedikit." Setelah dia mengatakan ini, Tang Wulin berbalik dan pergi. Dia tidak punya kewajiban untuk mengawasinya sejak awal. Apa yang dia lakukan barusan adalah apa yang memaksa dia untuk melakukannya. Dia tidak pernah berpikir ada hubungannya dengan Shen Xing. "Berhenti di sana." Shen Xing tiba-tiba berteriak dengan suara femininnya. Namun, Tang Wulin tidak punya niat untuk menghiburnya. Dia terus pergi. Jejak amarah melintas di mata Shen Xing. Dia dengan cepat bergerak dan lingkaran cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Secara mengesankan, dia memiliki 5 cincin jiwa sekarang. Gerakannya sangat cepat. Dengan satu gerakan cepat, dia telah menghalangi jalan Tang Wulin. Ada yang lain. Tang Wulin menatapnya dengan mata tenang. Shen Xing terengah-engah. Namun, alkohol dan dingin di tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah aliran kekuatan jiwanya. "Siapa kamu? Mengapa saya merasakan aura yang akrab pada Anda? Saya tidak mengenali Anda." Shen Xing tumbuh dalam keluarga militer. Sekarang sebagai seorang jenius yang luar biasa di ketentaraan, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia sadar. Pria parubaya yang tampak biasa-biasa saja yang belum pernah dia temui sebelumnya memberinya rasa keakraban yang sulit untuk dijelaskan. Juga, indera keenamnya juga tajam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan orang ini pergi. Mata gelap Tang Wulin yang sangat cocok untuk pria parubaya tiba-tiba menjadi cerah. Terkadang itu bukan hal yang baik untuk tidak tahu banyak. Dia mengangkat tangan saat mengatakan ini dan melanjutkan untuk memukul Shen Xing. Shen Xing tertegun dan ingin secara naluriah menghindarinya. Dia berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk menangkap orang di hadapannya dengan basis kultivasi Raja Roh 5 cincinnya. Namun, ketika dia ingin memblokirnya, dia takut menyadari bahwa pukulan lawannya yang tampaknya biasa tidak dapat dihindarkan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika pukulan itu mencapai dahinya. Visinya menjadi gelap dan dia jatuh di pantatnya. Ketakutan namun, pikiran Shen Xing menjadi sangat jernih pada saat itu. Aura yang akrab, suara yang akrab, dan sepasang mata yang akrab yang pada akhirnya mencerahkan. Itu dia.
Dia mati-matian berteriak dalam hatinya. Namun, dia bahkan tidak dapat membuat satu suara pun. Kegelapan di depan matanya telah bertahan selama belasan detik sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika dia bisa melihat semuanya sebelum dia lagi, Tang Wulin tidak terlihat. Ia datang, dia di kota Mingdu. Pikiran ini melonjak seperti air mancur di hatinya. Sejak dia meninggalkan Korps Angkatan Laut Utara dan kembali ke kota Mingdu, mimpi buruk di benak Shen Xing telah muncul kembali. Awalnya masih pingsan, tapi lambat laun menjadi jelas. Dia seharusnya membenci orang yang pernah memerasnya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa mengumpulkan api amarah di hatinya. Lebih penting lagi, emosi yang sulit untuk digambarkan muncul di hatinya. Orang yang sama akan muncul dalam mimpinya setiap hari. Kesan yang ditinggalkan orang ini dalam benaknya tak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Shen Xing memiliki kasus insomnia yang serius. Sangat buruk sehingga dia tidak bisa tidur tanpa bantuan alkohol. Bab 1140. Saat itulah dia mulai mengalami masalah dengan penggunaan alkohol. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Dia di kota Mingdu. Dia di kota Mingdu. Petik 1. Meskipun kota Mingdu besar, setidaknya dia tidak akan melihat seluruh benua Douluo seperti jarum di tumpukan jerami. Selain itu, status keluarga Shen di kota Mingdu telah memberinya banyak sumber daya untuk mencari orang ini. Dia harus menemukannya terlepas dari biaya. Ketika dia memikirkan hal ini, Shen Xing merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dia harus menangkap orang itu dan membuatnya berlutut di depannya untuk memohon pengampunan. Kemudian, adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia belum mengetahuinya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah menangkap orang yang penuh kebencian ini. Shen Xing menyisir rambut basahnya yang panjang. Tatapannya menjadi ditentukan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Tang Wulin, perjumpaan dengan Shen Xing hanyalah sedikit pembukaan. Dia kembali ke hotel dan pergi ke kamarnya untuk memulai meditasi. Waktu kultivasi setiap hari adalah yang terbaik untuknya. Perasaan peningkatan tiba-tiba setiap kali ia berkultivasi bukan satu-satunya alasan ia merasakan hal ini. Lebih penting lagi, dia dapat melemaskan semangatnya hingga batas tertinggi dan lebih merasakan segala sesuatu di dunia luar selama proses kultivasinya. Penempaannya hari ini telah memberinya banyak sensasi baru. Pemahamannya tentang ranah spirit domain semakin dalam. Spirit domain realm hampir menjadi batas bagi para master jiwa. Tidak ada yang yakin dengan apa yang terjadi setelahnya. Semua orang hanya tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melangkah lebih jauh dari spirit domain realm. Bahkan Douluo Limit pun tidak bisa melakukan itu. Seseorang mungkin harus menjadi dewa untuk mencapai asal surgawi. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang malam. Dini hari, Tang Wulin memberikan kartu tabungannya kepada Long Yuxue untuknya membeli beberapa keperluan untuk semua orang. Dengan rekan kapten seperti dia benar-benar bisa merasa nyaman. Tang Wulin sudah memiliki beberapa rencana tentang langkah masa depan mereka. Setelah menghubungi Molan di kota Mingdu, dia akan membawa yang lain dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Pertama-tama mereka akan pergi ke suatu tempat dekat lokasi bekas kota Shrek. Termasuk kota Heavendow, daerah sekitar kota Shrek tanpa ragu adalah wilayah yang paling dipengaruhi oleh Akademi Shrek. Akan lebih bermanfaat bagi mereka untuk menemukan pendukung Akademi Shrek di sana. Tang Wulin selesai sarapan dan pergi ke kafe tempat dia setuju untuk bertemu Molan. Dia tidak langsung masuk ke dalam kafe, tetapi dia malah berjalan di luar. Dia tidak merias wajah hari ini tetapi dengan sengaja memakai topi. Pinggiran topi yang lebar menutupi wajahnya. Dia hanya mengamati sekeliling saat dia menyelidiki dengan kekuatan rohaninya. Dia tidak merasakan kesalahan. Dia kemudian berdiri diam di sudut jalan. Dia diam-diam menunggu waktu pengangkatan mereka. Perhatian adalah induk keselamatan. Inilah yang diajarkan setan-setan tua kepadanya. Kehilangan kewaspadaan setiap saat bisa merenggut nyawanya. Tang Wulin tahu bahwa ia memikul tanggung jawab yang berat. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini adalah dirinya sendiri. Karenanya dia berada dalam kondisi kewaspadaan abadi. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan memilih tindakan yang paling aman saat ini. Tuan, apakah Anda mau rokok? Seorang pedagang melewati Tang Wulin dengan kereta barang. Tang Wulin meliriknya dan melambaikan tangannya. Pedagang itu melanjutkan perjalanannya.
Tang Wulin melihat bayangan yang dikenalnya di kejauhan. Tubuhnya masih lembut dan anggun. Dia mengenakan setelan profesional hitam dan tampak rapi dan penuh pengalaman. Namun, pada wajahnya yang sebelumnya lembut dan cantik, Tang Wulin melihat kesulitan hidup. Dia sepertinya telah berusia 1 dekade hanya dalam beberapa tahun. Tidak jauh di belakangnya, seorang gadis muda mengikuti. Gadis muda itu memiliki tubuh yang ramping dan berada di sisi kurus. Tingginya sekitar 170 cm dan mengenakan pakaian olahraga putih sederhana. Yang aneh adalah rambutnya juga putih. Hanya matanya yang biru. Dia tampak sangat aneh. Tang Wulin bahkan bisa merasakan ancaman yang datang darinya. Jelas bahwa gadis muda ini yang terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun adalah seorang ahli. Dia adalah ahli yang luar biasa pada saat itu. Kedua wanita itu memasuki kafe. Setelah melihat sekelilingnya, Tang Wulin juga berjalan ke arahnya. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Mo Lan sudah duduk di tempat yang dijanjikan. Gadis muda yang mengikutinya duduk di meja sebelah. Pelayan itu mengatakan sesuatu kepada Mo Lan. Tang Wulin mengendalikan emosinya yang bersemangat sebelum dia berjalan menuju Mo Lan. Dia duduk di seberangnya. Tubuh Mo Lan bergetar ketika dia melihatnya. Ketika Tang Wulin melepas topinya dan mengungkapkan penampilan aslinya, suara pelayan di sampingnya sepertinya telah terputus. Sebuah film air mata muncul di sepasang mata yang indah yang tampak seperti telah ada untuk selamanya. Gadis berambut putih memandang Tang Wulin dengan bingung. Namun, pantatnya yang lezat telah meninggalkan kursinya. Dia seperti macan tutul betina yang menyimpan energinya dalam persiapan untuk menerkamnya. "Kakak," Tang Wulin memanggil dengan lembut. Air mata Mo Lan tidak bisa dihentikan. Mereka langsung menyembur keluar saat dia meraih tangan Tang Wulin. Adik kecil, dia terisak terlalu pahit untuk berbicara. Pelayan itu rajin. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia dengan cepat meninggalkan mereka sendirian. Tang Wulin dan Mo Lan mengunci mata. Air mata Mo Lan tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli berapa kali dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat. Ketika dia melihat Tang Wulin lagi, gerbang hatinya tidak bisa membantu tetapi dibuka. Dia menangis terseduh-seduh di depan adik lelakinya yang pernah menyelamatkan hidupnya. Tang Wulin meraih tangannya. Jutaan kata tidak cukup untuk menyampaikan apa yang telah mereka alami. Mo Lan telah kehilangan keluarganya. Untuk Tang Wulin, itu sama. Ketika gadis berambut putih melihat Mo Lan menangis sedih, dia pertama kali terkejut tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening dan berjalan mendekatinya dan memberinya beberapa tisu. Mo Lan menerima tisu dan menyeka air matanya. Dia berusaha sangat keras untuk menenangkan emosinya. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bertemu denganmu lagi di masa hidup ini." Pernyataan sederhana darinya mengandung kepahitan yang tak ada habisnya. Tang Wulin tidak mengeluarkan suara. Dia hanya memegang tangannya dengan erat. Baru sekarang Mo Lan bisa melihatnya dengan baik. Dibandingkan dengan sebelumnya, Tang Wulin saat ini jauh lebih tinggi dan lebih tampan. Dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus, dia sudah memiliki penampilan sebagai orang dewasa. Namun, yang menyedihkan Mo Lan adalah bahwa kemantapan yang mengalir keluar dari Tang Wulin adalah sesuatu yang melampaui usianya. Ketika dia memikirkan hal-hal yang mungkin dia alami, tidak ada keraguan bahwa rasa sakit yang dideritanya tidak kalah dengan miliknya. Sebagai putri administrator kota Dou Langit, dia selalu mengawasi Tang Wulin, yang adalah seorang siswa Akademi Shrek. Dia telah hilang di Star Luo Continent selama 3 tahun dan masih dengan cepat menjadi Kapten Shrek Seven Monster saat ini. Mo Lan tahu semua informasi ini yang sulit diketahui oleh orang luar. Mereka telah berpisah selama sekitar 5 tahun sekarang. Tang Wulin telah tumbuh dewasa. Dia telah kehilangan energi yang dia miliki saat itu. Tetapi sebagai gantinya kemantapan ini. Berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk menjadi seperti ini. "Kupikir kamu sudah," mata Mo Lan meneteskan air mata lagi. Tang Wulin berkata, "Aku masih hidup. Kakak, jangan khawatir, aku baik-baik saja." Mo Lan terus mengangguk, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang meluap lagi. Tang Wulin dengan lembut menjabat tangannya. "Saudari, karena kita berdua hidup, orang-orang itu harus membayar. Kita harus melakukan ini untuk kita dan seluruh umat manusia." Ketika dia mendengar kata-kata ini, air mata di mata Mo Lan sepertinya langsung menguap. Kebencian yang mendalam dan mendalam menyembur keluar dari matanya. Dia bahkan tidak menyadari dirinya sedang menggali paku ke telapak Tang Wulin. "Ya,
Mereka harus membayar. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adik laki-laki, ikut aku. Saat dia mengatakan ini, Molan menarik Tang Wulin saat mereka pergi.